Itu sudah ada undang-undangnya teman-teman ya. Jadi kalau DC lapangannya sampai tahu setelah kalian riset segala macam, tutup sosmed, terus mereka masih tahu, berarti mereka dapat data kalian dari email kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Kalau sudah hari Senin, Rabu dan Jumat, insya Allah vlog saya akan tayang. Nah, kali ini kita akan bahas resiko terberat mengabaikan WA atau telepon para DC ataupun nomor yang tidak dikenal. Apalagi buat para kalian-kalian yang galbay baru-baru aja. Buat yang galbay-galbay lama mungkin udah tahu ya harus ngapain. Tapi yang baru-baru saja, dan ini bener-bener berlaku dan bener-bener sekarang tuh menjadi hal-hal yang paling ditakuti lah untuk para nasabah-nasabah yang galbay. Nah, kalian harus apa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke resiko terberat mungkin yang sering banyak juga dibahas oleh para YouTuber, tapi setiap orang pasti punya ciri khas yang berbeda. Nah, kita akan bahas juga tentang pinjol ilegal yang ada di Indonesia. Nah, seperti berita-berita ini, ternyata pinjol-pinjol ilegal yang ada di Indonesia itu kebanyakan berasal dari luar negeri, seperti Cina, Singapura, Amerika, dan juga Hong Kong. Nah, rata-rata dari sana. Makanya para kalian yang mau galbay sangat dianjurkan untuk kalian ngambil di pinjol ilegal, karena bakalan gak ada DC lapangannya, tapi mereka mungkin akan meneror dan meretas HP kalian. Seperti yang terjadi baru-baru ini yang tertangkap di Singapura ya teman-teman ya. Nah, ini beritanya. Itu sekitar ada 500 lebih karyawannya yang mengelola pinjol ilegal yang masuk ke dalam Indonesia. Itu terbagi antara laki-laki dan perempuan, dan juga ada seorang anak yang berusia 14 tahun yang ditangkap karena mengoperasikan pinjol ilegal ini. Wow, sudah ada yang ditangkap teman-teman ya. Makanya kenapa di Indonesia itu OJK gencar-gencarnya menutup pinjol-pinjol ilegal yang masuk ke Indonesia. Kalau yang ada di Play Store itu juga banyak loh pinjol-pinjol ilegal. Jadi kalian harus hati-hati. Tapi kalau kalian bisa dan kalian mampu menggunakan data rawatan kalian bisa kuras habis limitnya. Karena apa? Nggak bakalan ada DC lapangannya. Karena kebanyakan dari luar negeri teman-teman. Jadi tenang aja kalian ya. Kalaupun sudah ambil di pinjol-pinjol ilegal, cara yang paling ampuh cuman cabut nomornya. Cabut nomor HP kalian, hilangkan dulu sesaat, biarkan dulu sampai beberapa minggu, uninstall aplikasinya, reset HP kalian, baru bisa kalian gunakan lagi. Dan mereka nggak akan ngejar. Karena apa? Pendanaannya pinjol ilegal itu berasal dari kejahatan di luar negeri. Ibaratnya mereka mulai untuk mengembangkan uang yang udah mereka dapatkan, mungkin dari kejahatan-kejahatan apapun yang mereka lakukan, mereka kembangkan dengan pinjaman-pinjaman online ini. Jadi nggak bakalan berkurang deh keuangan mereka. Kalau yang tidak ada di dalam 102 pinjol yang sering saya sebutkan, berarti pinjolnya adalah pinjol ilegal. Beda dengan pinjaman gadai. Kalau pinjaman gadai, misalnya itu mau gadai barang, mau gadai emas, ataupun mau gadaikan mobil, itu semua ada DC lapangannya sekalipun dia tidak terdaftar dalam OJK. Oke, nah kita akan langsung ke resiko terberat yang harus kalian alami di tahun 2023 apabila kalian blokir semua WA, kalian blokir semua nomor telepon, dan kalian tidak tanggapi WA sama telepon para DC lapangannya. Resiko terberatnya apa? Resiko terberatnya kalau menurut saya ya, untuk pinjaman legal, khusus pinjaman legal, bagi kalian untuk di tahun 2023, usahakan jangan pernah memblokir nomor-nomor tidak dikenal yang bisa masuk ke nomor kalian. Nah, resiko yang akan terjadi adalah kemungkinan besar kalian akan disebar data. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang takut ya, kalau saya sarankan, kalau kalian punya pinjaman di atas 50 juta ataupun 30 juta total ya, total pinjaman online kalian puluhan juta, kalian baru bisa ganti nomor telepon,
blokir semua nomor yang tidak masuk ke dalam nomor kalian. Kalaupun bisa ganti nomor telepon, pasti udah nggak akan masuk nomor-nomor lain ya. Dan reset HP kalian, uninstall semuanya. Karena kalau sudah terlalu banyak puluhan juta itu pasti akan pening, pasti akan bikin kalian berpikir, aku harus apa, kayaknya aku harus mengakhiri hidup, atau aku harus berbuat gaya lubang tutup lubang, bodo amat lah sama yang lain gitu ya kan. Kalau dari saya sendiri, cukup stop gaya lubang tutup lubangnya. Kalau sudah sampai 30 juta ke atas, kalian fokus untuk perbaiki ekonomi kalian, ganti nomor telepon kalian. Tapi kalau hutang kalian di bawah dari 30 juta, 20 juta, 15 juta, 5 juta, 1 juta, usahakan jangan pernah ganti nomor telepon. Karena apa? DC akan bekerja untuk menyebarkan datakan atau mencari kalian kemana-mana apabila nomor kalian tidak bisa dihubungin. Tapi kalau nomor kalian masih bisa dihubungin, ibaratnya WA, SMS, telepon, email, masih bisa aktif mereka untuk meng-email kalian, itu mereka tidak akan mencari kemana-mana. Mereka nggak akan kirim random WA random hanya untuk nyari kalian ataupun biar kalian bayar. Tidak ya, rata-rata paling hanya 1-2 pinjol aja lah. Tapi kebanyakan yang legal sekarang udah mulai berkurang, dengan catatan kalian aktif. Tapi kalau hutangnya itu ternyata di bawah 20 juta yang saya bilang tadi, itu kalian langsung blokir semuanya, tidak mau berkomunikasi, tidak mau itu, otomatis dia akan mencari kalian kemana-mana. Apalagi kalau kalian hanya mengganti nomor telepon tapi tidak menguninstall aplikasinya dan tidak menguninstall WA kalian, itu masih akan terdeteksi sama DC. Jadi kalau sering-sering yang bertanya, Mbak, saya sudah ganti nomor telepon, tapi WA saya masih di WA loh Mbak, sama DC lapangannya masih di telepon sama DC lapangannya. Baru saya tanya, kalian uninstall bener nggak itu aplikasinya? Kalian bener-bener rubah nggak ke nomor baru kalian? Kalau kalian bener-bener rubah ke nomor baru kalian, WA-nya bener-bener kalian reset baru, terus tuh uninstall aplikasinya, itu dia nggak akan tahu. Walaupun katanya dia tahu email kalian segala macam, padahal kalau yang namanya pembajakan email ataupun meneror melalui email itu sudah sangat ilegal dan sangat dilarang. Itu sudah ada undang-undangnya teman-teman ya. Jadi kalau DC lapangannya sampai tahu setelah kalian riset segala macam, tutup sosmed, terus mereka masih tahu, berarti mereka dapat data kalian dari email kalian, dan itu sangat-sangat ilegal. Itu bisa dipidanakan. Nah, kalau sudah di atas 30 juta yang seperti saya katakan tadi, kenapa harus blokir nomor telepon ataupun sampai harus kalian menghilang dari peredaran? Karena nilai 30 juta bagi saya itu nilainya besar. Jadi jalan satu-satunya kalian harus stop gali lubang tutup lubang, tutup dulu peredaran uang-uang pinjol ini yang ada di dalam HP kalian, tutup dulu. Fokus dulu perbaiki ekonomi kalian, fokus dulu kalian kebutuhan kalian dulu. Setelah itu baru kalian bisa bayarkan satu persatu dengan cara minta sliknya di OJK. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga itu menginspirasi buat kalian, menjadi mood booster buat kalian juga, menjadi semangat buat kalian. Kalau mau galbay-galbay langsung, jangan patah-patah semangat, jangan sedikit-sedikit, jangan setengah-setengah, dan tetap fokus dengan tujuan kalian. Oke, akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.